Apakah ini kekuatan Limbao tingkat bumi? Sungguh kuat. Melihat tombak Sirius di tangan Wu Chen, aku merasakan kekuatannya yang dahsyat. Kekuatan ini jauh dari Limbao tingkat atas. Mata Lu Tan menunjukkan air liur yang tak ada habisnya. Ini adalah Limbao tingkat asli. Ini adalah senjata ajaib yang melampaui Limbao tingkat atas. Benar-benar mengerikan dan dapat menghancurkan segalanya. Wah, Limbao tingkat ini bukan yang bisa kau miliki. Tolong serahkan dengan cepat. Lu Tan meneguk minumannya banyak-banyak dan tidak menyembunyikan keserakahannya terhadap Limbao tingkat atas di tangan Wu Chen. Ini adalah Limbao tingkat atas pertama yang dilihatnya. Bagaimanapun, dia ingin mendapatkannya. Jika kau menginginkan tombak Sirius, itu tergantung pada kemampuanmu. Wu Chen tersenyum tipis. Suatu kali, dalam perjalanan, dia bertemu banyak orang yang menginginkan harta karunnya, dan setiap kali mendatangkan masalah yang tak ada habisnya baginya. Namun, dalam setiap krisis, dia selalu bersikeras pada keyakinannya yang teguh, tidak kurang dari keinginan untuk tunduk. Mengalahkan setiap lawan, dan terus-menerus menjadi lebih kuat. Adapun saat ini, dia telah menjadi murid Akademi Bei Chen. Tatapan mata Lu Tan dingin. Tampaknya jika dia tidak menyingkirkan anak ini, mustahil baginya untuk memenangkan Limbao. Dalam hal ini, jangan salahkan dia atas kekejamannya. Diafragma emas. Lu Tan minum banyak, tubuhnya bergetar, seluruh tubuhnya melonjak, dan momentum yang dahsyat pecah dari tubuhnya. Cahaya keemasan yang cemerlang meledak, seperti putaran matahari yang panas, memancarkan kecemerlangan yang tak tertandingi. Di bawah akumulasi energi yang begitu besar, Lu Tan melirik Wu Chen dan pergelangan tangannya tenggelam. Kemudian, lubang emas yang tak terhitung jumlahnya, dengan kekuatan teror untuk menghancurkan segalanya, bergegas ke Wu Chen dengan ganas dan melancarkan serangan sesat yang dahsyat padanya. Wu Chen tidak memiliki rasa takut. Dia menggenggam tombak Sirius dan langsung memukulnya. Tombak Sirius adalah harta ajaib tingkat bumi. Ia memiliki kekuatan tak terbatas. Ia sangat menakutkan dan mengerikan. Ia meledak dalam sekejap, cukup untuk menghancurkan segalanya. Dalam sekejap, entah berapa banyak lubang emas yang ditembus oleh tombak Sirius, berubah menjadi hujan cahaya keemasan, memancar ke bawah, membuat seluruh ruang bergetar. Namun, ada lebih banyak lubang emas yang harus dihancurkan. Di antara lubang emas ini, masing-masing memiliki kekuatan untuk membunuh 6 orang kuat surgawi dari lingkungan Zhenwu. Mereka semua menyerang bersama, bahkan 7 orang kuat surgawi dari lingkungan Zhenwu tidak tahan. Mereka pasti akan kalah. Bahkan 8 orang kuat surgawi dari lingkungan Zhenwu memiliki kesulitan besar untuk menahan gerakan ini. Sangat sulit bagi Wu Chen untuk menahan serangan ini. Namun, dia tidak memiliki rasa takut sekarang, karena dia bukan lagi surga 3 dari seni bela diri sejati, tetapi surga 4 dari seni bela diri sejati. Kekuatannya telah meningkat pesat, dia tidak lagi takut pada Lu Tan, pria kuat ke-8 dalam seni bela diri sejati. Perisai emas. Cahaya keemasan Wu Chen melonjak dengan minuman keras, dan formula tubuh emas berjalan. Dia dengan cepat mengembun untuk membentuk perisai emas. Perisai ini, yang dibangun murni oleh kekuatan emas, memiliki pertahanan yang kuat terhadap bitah dan dapat menahan serangan yang sangat kuat. Dalam hal ini, Wu Chen masih memilih untuk menggunakan perisai emas daripada topeng emas. Kekuatan topeng emas difokuskan pada seluruh tubuh, dan kekuatan pertahanannya seharusnya sedikit lebih buruk. Tidak masalah untuk berurusan dengan beberapa lubang emas. Namun, jika Anda menghadapi diafragma emas seperti ini, itu lebih buruk. Jika diafragma emas rusak, bukankah sudah disaring? Selain itu, dengan topeng emas, kekuatan gerakan ofensifnya relatif lemah, apalagi senjata dan senjata sihir. Sekarang, Wu Chen menggunakan perisai emas dan tombak Limbao Tianlang tingkat bumi miliknya, yang bersifat ofensif dan defensif, tidak dapat dihancurkan dan tak tertandingi. Tangan kiri mengangkat perisai emas, tangan kanan menggenggam tombak Sirius, menyerang dan bertahan satu persatu, saling mengimbangi, menyerang dan bertahan keduanya. Formasi seperti itu, bahkan jika itu adalah hujan lingkaran emas Lu Tan, itu tidak dapat dipatahkan sama sekali. Bahkan pertahanannya tidak dapat dipatahkan, apalagi tubuh Wu Chen. Oleh karena itu, Wu Chen berdiri kokoh. Wajah Lu Tan tenggelam. Itu sangat jelek. Tingkat kesulitan Wu Chen jauh di luar imajinasi.
Bahkan serangan naskah rahasianya yang kuat, dia tidak dapat mempercayainya. Namun, sebagai murid Aula Bechen, dia telah lama berada di sekolah. Dia telah mempelajari banyak keterampilan. Karena satu metode tidak efektif, dia harus menggunakan metode serangan lain. Tangan emas. Lu Tan meledak keluar dari tubuhnya dengan kekuatan yang keras dan kuat, yang membentuk telapak tangan emas, berdiri di tengah udara. Gelombang kekuatan yang mengerikan, menyebar dengan cepat, membuat langit dan bumi berguncang. Ruang bergetar, tidak dapat menahan kekuatan ini. Melihat gerakan ini, wajah Yan Zhen dan orang lain berubah drastis. Mereka tentu tahu bahwa jurus ini adalah jurus mematikan, dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Di bawah jurus ini, semuanya hancur, dan tidak ada kekuatan yang mampu menahannya. Mereka menahannya dengan baik. Tiba-tiba, mereka tidak bisa tidak mengkhawatirkan Wu Chen. Dengan prestasi dan kekuatannya saat ini, dapatkah mereka menahan aksi sekuat itu? Tangan emas. Wu Chen mengangkat kepalanya sedikit dan menatap langit. Mata tangan emas yang terbentuk dengan cepat itu juga sangat bermartabat. Gerakan tangan emas itu mirip dengan gerakan tangan dewa yang pernah digunakannya. Kualitasnya sama, tapi sekarang, dia pada dasarnya tidak menggunakan tangan surga lagi, karena dia memiliki teknik telapak tangan yang kuat dari asteris-asteris telapak tangan. Di bawah satu telapak tangan, semua hal hancur, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Jadi, secara bertahap, tangan surga dimasukkan ke dalam istana dingin olehnya, dan dia tidak menggunakannya lagi. Jika dia tidak melihat tangan emas Lu Tan, dia tidak akan memikirkan tangan surga sama sekali. Dengan peningkatan kekuatan Wu Chen, banyak gerakan telah ditinggalkannya. Misalnya, membunuh langit, tangan para dewa, dan membunuh semua 10 gerakan. Dia pada dasarnya telah meninggalkan gerakan-gerakan ini dan menggunakan aksi yang lebih kuat. Tentu saja, jika kultivasinya ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi, maka bahkan teknik asteris-asteris telapak tangan dan tebasan Xuan Yuan pun mungkin. Di masa depan, dia akan meninggalkannya dan menggunakan aksi yang lebih kuat, yang merupakan pilihannya dan cara yang tak terelakkan. Boom! Tangan raksasa cahaya keemasan, terbentuk dengan cepat, memiliki kekuatan yang mengerikan. Tangan itu pecah seperti gelombang, menyapu seluruh langit dan bumi. Kekuatan yang besar membuat langit dan bumi bergetar dan ruang bergetar, yang sama sekali tidak dapat menahannya. Tangan emas. Lu Tan meneguk ludah. Kekuatan dahsyat melesat keluar dalam sekejap. Dengan momentum yang kuat dan gelombang yang terus-menerus, tangan besar Jin Guang melesat keluar dengan marah, membawa kekuatan untuk menghancurkan segalanya dan menyelimuti Wu Chen. Kekuatan jurus ini luar biasa. Orang-orang di bawah 8 surga Zhenwu akan mati saat menyentuhnya. Bahkan mereka yang kuat di 8 surga Zhenwu tidak akan mampu menahannya. Satu jurus akan menjatuhkan dan menghancurkan segalanya. Tangan raksasa cahaya keemasan itu bertepuk dengan keras, kekuatan yang mengerikan, meletus dengan cepat, udara tiba-tiba terguncang dan meledak, berubah menjadi ruang hampa, ruang bergetar hebat, terus-menerus pecah, sangat mengejutkan. Wah, ada harga yang harus dibayar untuk kesombongan. Melihat Wu Chen, Lu Tan mencibir di bibirnya. Anak ini, yang telah memenangkan kejuaraan pemilihan universal, tidak memiliki mata dan berpikir dia benar. Sekarang, dia akan mengajarinya cara hidup di rumah sakit Beichen yang berbakat dan ahli. Di sisi lain, Wu Chen menatap Lu Tan dan merasakan momentum yang tak terbatas. Jurus Lu Tan sangat kuat dan merupakan jurus pembunuh. Jurus ini sangat mengerikan. Bahkan dalam kondisi saat ini, dia harus ditanggapi dengan serius. Flame Phoenix. Kekuatan Wu Chen melonjak, kekuatan spiritual yang kuat naik dari langit, api yang tak berujung meletus darinya, bergulir dan bergerak, membakar dan pergi. Kekuatan api yang mengerikan dapat menghancurkan segalanya di dunia. Api yang besar, gegar otak yang konstan, konvergensi yang cepat, sesaat kemudian, seekor Phoenix yang besar, langsung lahir dari api. Phoenix ini, dengan tubuhnya yang besar dan sayap yang besar, panjangnya bisa mencapai puluhan kaki. Seluruh tubuhnya terbakar oleh api. Ia memiliki kekuatan yang hebat, dan meletus keluar darinya. Ia sangat menakutkan. Ledakan. Phoenix itu melebarkan sayapnya, meraung ke langit, suara yang jernih dan tajam, bercampur dengan gelombang udara panas, terus-menerus melesat keluar, membuat ruang bergetar, terus-menerus berguncang,
api yang besar, membuat ruang seluas puluhan kaki di alun-alun semuanya menjadi lautan api. Yan Zhen dan yang lainnya ketakutan. Kekuatan api yang mengerikan seperti itu benar-benar di luar kemampuan orang biasa. Bahkan keterampilan atribut api tingkat atas dari 7 orang kuat Zhen Wujing dan 8 orang kuat Zhen Wujing belum tentu sekuat milik Wu Chen. Aku tidak percaya. Pecahkan untukku. Wu Chen minum banyak, mendesak Phoenix yang besar, api yang mengerikan, berguling-guling di antara langit dan bumi, terus-menerus bergetar, tidak ada kekuatan yang dapat menahan, bahkan jika itu adalah ruang, itu sama. Bagaimana anak ini bisa begitu kuat? Ketika tubuh Lu Tan bergetar dan melihat Phoenix yang besar, dia juga terkejut. Bagaimana mungkin dia tidak membayangkan bahwa kekuatan Wu Chen bisa begitu kuat? Tidak diragukan lagi bahwa jurus ini adalah jurus pembunuh yang mutlak. Bahkan 8 besar di wilayah Zhenwu harus ditanggapi dengan serius. Jika tidak, kemungkinan kalah sangat tinggi. Di udara, 2 kekuatan besar, seperti 2 meteorit besar, akhirnya bertabrakan. Bang! Tabrakan yang menggemparkan itu muncul di antara langit dan bumi. Energi yang mengerikan meletus dari pusat tabrakan, bercampur dengan kekuatan yang mengerikan, dan menyapu dengan liar, seperti ombak. Mata Yan Zhen, Bairan dan yang lainnya menatap ke langit, melihat kekuatan yang melonjak, tetapi juga tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Kekuatan ini, jauh di luar jangkauan mereka, sungguh sulit dipercaya. Di tengah udara, tangan raksasa emas bergetar hebat. Di bawah serangan kekuatan Phoenix, tangan itu segera menunjukkan tanda-tanda tak terkalahkan. Energi emas, getaran konstan, pembakaran konstan, tampaknya hancur. Melihat semua ini, mata Lu Tan berangsur-angsur menjadi semakin bermartabat. Kekuatan anak laki-laki ini sangat kuat. Dia tidak dapat menyamai 4 biksu surga biasa dari alam Zhenwu. Hanya dengan jurus ini saja, ia dapat dengan mudah menghancurkan 7 orang kuat dari alam Zhenwu. Diafragma emas. Pada saat ini, Lu Tan masih memutuskan untuk menggunakan diafragma emas. Napas yang kuat keluar darinya terus-menerus. Energi yang mengerikan itu melonjak seperti gelombang, menyapu seluruh negeri. Untuk sesaat, diafragma emas mengembun dari lengan Lu Tan. Diafragma ini memiliki bentuk yang hampir sama dengan yang sebelumnya, dan tidak ada perbedaan besar. Namun, Wu Chen telah mencium kekuatan yang sangat mengerikan. Kekuatan ini sangat mengerikan. Bahkan dalam keadaan saat ini, ia harus menganggapnya serius dan bertindak hati-hati. Ketika lingkaran emas terbentuk, Lu Tan menimbangnya, dan melihat kekuatan teror keluar dari lingkaran emas. Cahaya keemasan yang cemerlang terpancar dan dengan cepat menyerbu ke semua sisi, yang dapat menghancurkan segalanya di dunia. Melihat Phoenix yang besar, Lu Tan menenggelamkan pergelangan tangannya, memegang diafragma emas, memutar kekuatan, mendorong diafragma emas, dan membuatnya terbang keluar. Bang! Begitu lingkaran emas terbang keluar, udara di sekitarnya tidak dapat menahan kekuatan ini. Dalam sekejap, udara runtuh dan menguap menjadi hampa. Wajah Wu Chen berwibawa, dan matanya menatap diafragma emas besar ini. Dia dapat mengetahui bahwa di diafragma emas ini, ada energi yang sangat menakutkan, yang tidak sebanding dengan yang sebelumnya. Lingkaran emas bergegas keluar, cahaya keemasan yang cemerlang, ledakan yang melonjak, sangat cantik, seperti matahari keemasan, yang meledakkan kekuatan yang mengejutkan, tidak ada kekuatan yang dapat menandinginya. Phoenix meraung ke langit, energi besar meledak, napas teror, kohesi cepat, melawan momentum yang ganas, keras menuju lingkaran emas. Bang! Lingkaran emas bertabrakan dengan Phoenix, kekuatan teror, melonjak, membuat ruang bergetar, terus-menerus pecah. Kali ini, kekuatan bukaan emas luar biasa. Bahkan dengan kekuatan Phoenix, ia tidak dapat mengambil keuntungan dan memecahnya. Binatang buas, berani menjadi sombong. Lu Tan minum banyak, dan seluruh tubuhnya melonjak dan gemetar. Dia menuangkannya ke dalam lingkaran emas. Lingkaran emas bergetar hebat, dan cahaya keemasan yang cemerlang meledak. Itu sangat indah dan menyilaukan. Sekelompok cahaya, dilepaskan dari bukaan emas, membentuk lapisan halo. Mengambil bukaan emas sebagai pusat, ia mengembang dengan cepat dan mengembang dengan hebat. Energi, seperti pola air, menyebar ke segala arah. Lu Tan menjepit formula dengan kedua tangan, dan lingkaran emas berputar dengan cepat. Lapisan halo juga merayap menuju Phoenix.
Lingkaran cahaya itu melonjak dan dengan cepat menyelimuti Phoenix. Dalam sekejap mata, sebuah perangkap emas terbentuk, menutupi leher Phoenix. Binatang buas, apakah kamu tidak gila? Aku akan menunjukkan kepadamu seberapa gilanya dirimu. Lutan tersenyum di sudut mulutnya. Tidak peduli seberapa kuat Phoenix, itu hanyalah seekor binatang buas. Dia menutupinya. Bahkan jika itu memiliki kemampuan hebat, itu tidak dapat membalikkan ombak. Raungan. Phoenix meraung, kekuatan yang kuat, meletus dari tubuhnya, nyala api yang mengerikan, membakar dengan ganas, ingin menghancurkan perangkap di lehernya. Masih ingin menjadi gila, Lutan mencibir dan terperangkap oleh lingkaran emasnya. Tidak ada yang bisa lolos. Semua upaya yang telah dilakukan binatang buas itu sekarang sia-sia. Di sisi yang berlawanan, wajah Wu Chen tenggelam. Untuk waktu yang lama, gerakannya, Dewa Api Phoenix, berada dalam keadaan tak terkalahkan. Setelah digunakan, itu menghancurkan yang mati dan menarik yang busuk. Tidak ada kekuatan untuk melawannya. Tapi sekarang aku bertemu Lutan. Lingkaran emas misterius ini terperangkap dan tidak dapat membebaskan diri. Sungguh luar biasa. Namun, semua caranya bukan hanya milik Dewa Api Phoenix, tetapi juga harta karun tingkat bumi, yang dapat berperan dan tetap membunuh lawan. Lutan, kamu terlalu bahagia. Wu Chen mengangkat tombak Sirius, dan kekuatan yang kuat disuntikkan ke dalamnya. Tombak Sirius bergetar hebat, dan cahaya yang mengerikan meledak, yang dapat menghancurkan segalanya. Tombak Sirius. Memegang tombak Sirius, sosok Wu Chen bergerak dan melesat keluar sekaligus. Cahaya tombak Sirius meledak dan menggeliat tanpa henti. Itu dapat menghancurkan semua yang ada di dunia. Tidak bagus. Wajah Lutan berubah drastis. Dia lupa bahwa di tangan Wu Chen, ada juga Lingbao dari tangga bumi. Kekuatan yang begitu dahsyat tidak dapat dilawan oleh hal-hal biasa. Tangan emas. Ketika tubuh Lutan bergetar, dia menggunakan tangan cahaya emas lagi. Kekuatan yang mengerikan meletus, membawa kekuatan untuk menghancurkan segalanya, dan bergegas keluar dengan keras untuk menghentikan tombak Sirius milik Wu Chen. Namun, tombak Sirius milik Wu Chen adalah Lingbao tingkat bumi. Betapa dahsyatnya kekuatannya. Ia menghancurkan segalanya saat terkena tombak. Hancurkan untukku. Tangan cahaya keemasan Lutan, di bawah serangan tombak Sirius milik Wu Chen, benar-benar rentan. Saat tombak Sirius keluar, ia akan berubah menjadi kekuatan penghancur dalam sekejap. Kekuatan teror membuat orang sangat terkejut. Melihat serangannya hancur, wajah Lutan penuh dengan keterkejutan. Jelas, ia meremehkan kekuatan Lingbao, yang dapat menembus segalanya dan menghancurkan segalanya. Nak, jangan gila, lihat lingkarannya. Karena tangan cahaya emas tidak memiliki efek apapun, maka inilah saatnya untuk menggunakan lingkaran emas. Kekuatannya benar-benar luar biasa. Bahkan Dewa Api Phoenix yang baru saja digunakan anak ini dapat dijebak, apalagi hal-hal lainnya. Kekuatan dalam tubuh melonjak, bergulung, kekuatan super, meletus terus-menerus. Cahaya emas itu cemerlang, melonjak, dan dengan cepat membentuk lingkaran emas yang besar. Lingkaran emas ini, dengan kekuatannya yang cemerlang, menyilaukan, dan mengerikan, mengejutkan dan dapat menghancurkan segalanya di dunia. Melirik Wu Chen dengan dingin, telapak tangan Lutan mengejutkan dan melepaskan lubang emas. Dia hanya melihat kekuatan yang kuat, yang pecah dari lubang emas. Dengan kekuatan supernya, ia dapat menghancurkan semua hal di dunia, dan tidak ada yang dapat menahannya. Melihat lingkaran emas memanggilnya, Wu Chen berteriak keras. Kekuatan yang kuat meletus terus-menerus dan langsung menyerbu tombak Sirius. Kekuatan tombak Sirius melonjak dan kekuatan yang ganas dan mengerikan melonjak keluar dan meletus terus-menerus. Tombak Sirius. Memegang tombak Sirius, Wu Chen memukulnya. Dengan kekuatan yang dapat menghancurkan segalanya, tombak Sirius melesat dengan keras ke arah lingkaran emas. Bang! Tombak Sirius bertabrakan dengan lubang emas, energi yang mengejutkan meledak dari benturan, seperti gelombang, menyapu ke segala arah. Yan Zhen dan yang lainnya terkejut. Kekuatan tombak Sirius dan lingkaran emas itu sangat mengerikan. Ketika mereka bertabrakan, suara yang mengguncang bumi sama mengerikannya seolah-olah mengenai hati mereka. Namun, mereka sama sekali tidak peduli tentang ini, karena mata mereka semua melihat ke langit. Di sana, Wu Chen memegang Lingbao tingkat bumi, dan Lutan memegang diafragma emas.
Mereka bertabrakan dengan keras. Diafragma emaslah yang lebih mendominasi, dan Lingbao tingkat bumilah yang lebih kuat. Pada saat ini, itu akan terungkap. Nak, bahkan jika kamu memiliki Lingbao tingkat, dengan kekuatanmu, kamu tidak dapat memainkan kekuatan Lingbao tingkat sama sekali. Melihat Wu Chen dengan dingin, mata Lu Tan penuh dengan penghinaan. Anak ini, bagaimana kalau memegang Lingbao tingkat di tangannya? Kurangnya kultivasi selalu menjadi cedera yang parah. Diperlukan banyak kekuatan spiritual untuk mengaktifkan level Lingbao. Dalam situasi kultivasi Wu Chen saat ini, itu tidak dapat bertahan lama, dan akan segera menghadapi kelelahan kekuatan spiritual. Benarkah? Wu Chen minum banyak, dan formula Phoenix berjalan. Segera, aliran surga dan roh bumi mengalir ke tubuhnya, yang membuatnya mengonsumsi kekuatan serius dan mendapatkan beberapa suplemen. Bajingan, melihat Wu Chen menyerap aura langit dan bumi di sekitarnya tanpa kendali, Lu Tan tidak dapat menahan diri untuk mengumpat. Kamu harus tahu bahwa aura langit dan bumi di udara di sekitarnya sangat tidak murni. Ada banyak kotoran di dalamnya. Setelah diserap ke dalam tubuh, aura itu harus dimurnikan sebelum dapat diserap ke dalam tubuh. Jika tidak, kotoran akan terkumpul, yang akan membuatnya berlatih. Kekuatan spiritualnya juga kacau dan tidak murni, yang akan sangat menghambat perkembangan kekuatan dan kemajuan kultivasi. Wu Chen tersenyum tipis. Bagaimana Lu Tan bisa mengerti bahwa formula Phoenix yang dia latih dapat menyerap dan mengubah semua jenis energi dengan sangat baik? Ya, roh langit dan bumi di udara tidak murni dan mengandung banyak kotoran. Tetapi untuk formula Phoenix, itu tidak masalah, karena formula Phoenix dapat menyerap dan mengubah bahkan energi monster. Tidak peduli berapa banyak kotoran yang ada di udara, ada lebih banyak kotoran energi di binatang buas. Dampaknya pada tubuhnya dapat diabaikan. Pecahkan untukku. Wu Chen banyak minum dan menjalankan formula Phoenix. Kekuatan dahsyat meledak dan mengalir ke tombak Sirius. Tombak Sirius bergetar dan mengeluarkan jeritan tajam. Kekuatan teror meledak terus-menerus, yang membuat tekanan pada diafragma emas berlipat ganda. Bagaimana anak ini bisa begitu kuat? Wajah Lu Tan akhirnya berubah. Bagaimana mungkin dia tidak membayangkan bahwa kekuatan Wu Chen bisa begitu dahsyat sehingga dia bisa mengerahkan kekuatan harta karun spiritual bawah tanah hingga tingkat yang mengerikan seperti itu. Klik, suara yang tajam, pikirannya teralihkan, Lu Tan menatap tajam, tetapi juga terkejut, hanya untuk melihat diafragma emasnya, ada retakan. Bagaimana mungkin? Melihat retakan ini, Lu Tan terkejut. Dia tidak bisa mempercayainya. Dia tidak bisa membayangkan bahwa kekuatan Wu Chen begitu kuat sehingga bahkan lingkaran emas yang telah dia kumpulkan dapat hancur. Yang lain terkejut dan tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa kekuatan Wu Chen begitu mengerikan. Bahkan Lu Tan, orang kuat ke-8 di Zhenwu, bukanlah lawannya. Pecahkan untukku. Wu Chen meneguk minuman keras dan memegang tombak Sirius di tangannya. Gelombang tekanan mengikis dan bekerja pada retakan. Retakan itu meluas dengan cepat dan menyebar ke seluruh lingkaran emas dalam sekejap. Itu tidak dapat menahan kekuatan Wu Chen. Tidak, aku tidak boleh kalah, sama sekali tidak boleh. Lu Tan meraung dan meraung. Kekuatannya melonjak ke dalam lingkaran emas, berusaha mempertahankan kekuatan lingkaran emas dan mencoba menyelamatkan kekalahan. Namun, tidak peduli bagaimana dia menggunakan kekuatannya atau bagaimana dia mengambilnya kembali, tidak ada cara untuk membalikkan keadaan. Bang! Akhirnya, lingkaran emas Lu Tan tidak dapat menahannya lagi. Itu benar-benar hancur menjadi cahaya dan hujan yang tak berujung, terpancar dari langit. Ah! Lu Tan berteriak, dan sosok itu terbang keluar. Di tengah udara, hujan darah turun. Dia jatuh ke tanah dengan berantakan. Momentum seluruh tubuhnya juga turun dalam sekejap. Orang-orang terkejut. Melihat Lu Tan yang jatuh, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Hasil ini tidak terduga bagi mereka. Lu Tan, orang kuat ke-8 di Zhenwu Jing, dikalahkan oleh seorang pria yang kultivasinya adalah Zhenwu Jing 4. Setelah melihat Yan Zhen dan mereka, Wu Chen berbalik dan pergi. Kali ini, dia memilih untuk membiarkan Lu Tan pergi, karena Yan Zhen dan Bai Ran sedang mengawasi. Jika dia membunuh Lu Tan dan berita itu tersebar, itu tidak baik. Bagaimanapun, dia masih harus bergantung pada Bai Chen Yuan untuk mendapatkan beberapa sumber daya kultivasi.
Setelah mengalahkan Lutan, Wu Chen terus maju. Saya tidak tahu apakah keberuntungannya telah habis. Dalam beberapa perjalanan berikutnya, keuntungannya sangat sedikit, hampir tidak ada. Sudah waktunya untuk keluar. Karena tidak menemukan harta karun, Wu Chen tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Terlebih lagi, panennya kali ini sudah cukup besar. Ada begitu banyak harta karun spiritual, cukup untuk menaikkan pedang pembunuh naga ke tingkat harta karun spiritual. Dalam sekejap, setengah bulan telah berlalu. Dalam setengah bulan ini, Wu Chen tinggal di kota Tianyin, atau pergi ke Gunung Tianyin untuk berjalan-jalan dan melawan beberapa monster. Dia menunggu pedang pembunuh naga naik level. Alasan mengapa dia ingin memenangkan begitu banyak harta karun adalah karena dia ingin membunuh pedang naga. Untuk menaikkan levelnya, selama pedang naga dapat naik level dengan lancar, kekuatannya juga akan meningkat. Akhirnya selesai. Melihat pedang pembunuh naga akhirnya melahap semua harta karun spiritual, wajah Wu Chen juga menunjukkan senyum bahagia. Sekarang pedang pembunuh naga telah meningkatkan kekuatannya beberapa kali lipat dari sebelumnya, bahkan lebih kuat dari beberapa harta karun spiritual. Seharusnya, itu bisa dinaikkan levelnya. Selanjutnya, dia bisa menunggu pedang pembunuh naga naik level. Dia ingin melihat seperti apa pemandangannya setelah ditingkatkan ke level Lingbao. Namun, Wu Chen sangat kecewa, dia menunggu ke kiri dan ke kanan, tetapi tidak melihat tanda-tanda peningkatan dao pembunuh naga, yang membuat jantungnya melambat. Mengapa kamu tidak naik ke level berikutnya? Melihat dao pembunuh naga, Wu Chen tidak mengerti bahwa dia telah mencapai standar peningkatan, tetapi dia menolak untuk maju. Karena amarahnya, dia meraih pisau pembunuh naga dan melemparkannya keluar jendela secara langsung. Dia sangat marah. Burung ini melahap begitu banyak Lingbao. Itu lebih kuat dari Lingbao tingkat bumi, tetapi dia menolak untuk dipromosikan. Pada saat ini, pisau pembunuh naga terbang kembali dari jendela, memancarkan cahaya yang cemerlang. Itu juga tidak bersalah. Awalnya, saya pikir saya hanya perlu melahap banyak Lingbao dan menyerap cukup banyak kekuatan, yaitu, saya dapat dipromosikan dengan lancar. Itu tidak sesederhana yang dipikirkannya. Wu Chen perlahan-lahan menjadi tenang. Dia mulai memikirkan alasannya. Dia sangat yakin dengan Bao Dao yang dibuatnya. Dia yakin bisa naik ke level Lingbao. Tidak ada keraguan tentang ini. Namun, di mana masalahnya? Wu Chen tidak bisa memikirkannya. Ngomong-ngomong, catatan pemurnian senjata. Tiba-tiba, Wu Chen teringat pada catatan harta karun pemurnian senjata, yang merupakan harta tak ternilai dari Alkitab. Karya klasik dan pengetahuannya tentang pemurnian senjata semuanya berasal dari catatan harta karun pemurnian senjata. Dalam benaknya, dia telah memberikan isi catatan harta karun pemurnian senjata beberapa kali untuk mencari tahu alasannya. Dia tidak percaya bahwa pisau pembunuh naga tidak memiliki potensi untuk dipromosikan, yang sama sekali tidak mungkin. Apakah karena artefak itu? Setelah beberapa kali mencari, Wu Chen menemukan kemungkinan alasannya, mungkin karena kurangnya kecerdasan. Orang memiliki jiwa dan peralatan memiliki jiwa. Alasan mengapa Lingbao disebut Lingbao adalah karena ia berbeda dari senjata biasa karena memiliki spiritualitas. Dengan kata lain, untuk melemparkan Lingbao, perlu untuk menyuntikkan roh ke dalamnya, sehingga Lingbao memiliki spiritualitas. Spiritualitas ini sangat penting bagi Lingbao. Ketika Lingbao mencapai tingkat spiritualitas tertentu, ia akan tidak ada yang namanya roh instrumen, atau roh instrumen, dalam harta roh. Bahkan harta roh kelas atas tidak akan ada. Karena kurangnya roh, tidak cukup untuk menjadi roh instrumen. Bahkan di banyak harta roh tingkat bumi, ia tidak ada. Setidaknya, di tombak Sirius, tidak ada roh instrumen. Adapun harta roh tingkat surga, ia benar-benar ada tidak diragukan lagi. Namun, ada juga beberapa Lingbao tingkat tanah berkualitas tinggi, di antaranya rohnya sangat kuat. Setelah waktu yang lama berevolusi, harta karun spiritual tingkat dasar menggumpal untuk membentuk roh artefak. Harta karun spiritual tingkat dasar semacam ini benar-benar tak terkalahkan di antara harta karun spiritual tingkat dasar yang sama, dan tidak ada senjata ajaib yang dapat menandingi harta karun spiritual tingkat dasar. Bagaimana saya bisa menyelesaikannya? Setelah menemukan inti permasalahan, Wu Chen harus berpikir tentang cara menemukan roh. Sebagai harta karun spiritual tingkat tinggi daripada harta karun spiritual biasa,
persyaratan untuk roh secara alami jauh lebih tinggi daripada harta karun spiritual biasa. Ini juga alasan mengapa harta karun spiritual sulit untuk dilemparkan. Bahkan jika ahli pemurnian senjata ingin melemparkan harta karun spiritual, itu bukanlah hal yang mudah. Mungkin Wu Chen dapat meminta bantuan ahli peralatan pemurnian di halaman Beichen untuk membantunya dalam pengecoran. Peralatan pemurnian itu pasti berhasil dalam pengecoran. Namun, jika Anda meminta seseorang untuk membantunya dalam pengecoran, itu akan menghabiskan banyak uang, biaya material, biaya tenaga kerja, biaya waktu dan sebagainya. Wu Chen tentu saja tidak mau. Karena dia memiliki catatan peralatan pemurnian, mengapa meminta bantuan orang lain? Yang Anda butuhkan hanyalah bantuan. Setelah menemukan semua material, dia dapat melakukannya sendiri, jadi dia meningkatkan pedang pembunuh naga menjadi digiling. Sumber spiritual harta roh tingkat bumi menyediakan beberapa cara, salah satunya adalah cara yang paling umum dan umum adalah roh binatang. Roh binatang, yang merupakan zat khusus yang terkondensasi dari binatang, mirip dengan jiwa tubuh manusia, tetapi berbeda dari jiwa, dan tidak sama. Wu Chen bukan orang baru dalam roh binatang. Secara umum, ketika binatang tumbuh hingga level 4, ia akan mengumpulkan roh binatang. Wu Chen dan Wang Yilun pernah bertarung di kota Siji di Suanyu. Pada jurus terakhir, Wang Yilun menggunakan kekuatan jiwa naga Jiaolong. Saat itu, ia mengerahkan banyak tenaga untuk mengalahkan pihak lain dan memenangkan pertempuran. Kau benar-benar merepotkan. Aku sudah membuat pil tingkat 7, tetapi tidak merepotkan seperti tingkat lanjutmu. Wu Chen menggelengkan kepalanya. Karena ia telah memutuskan untuk mengolah dao pembunuh naga, ia tentu ingin mencari cara untuk meningkatkannya dan menemaninya sepanjang waktu. Dao pembunuh naga sama seperti anaknya. Di dunia ini, orang tua mana yang tidak mencintai anak-anaknya? Aku khawatir. Tidak, mudah ditemukan dan sulit ditemukan. Itu tergantung pada apa yang kau pikirkan. Jika kau ingin menemukan monster tingkat 4, ekstrak roh mereka dan suntikkan ke dalam pedang pembunuh naga untuk memperkuat kekuatan pedang pembunuh naga dan meningkatkannya ke tingkat harta roh. Itu relatif mudah karena mudah untuk berurusan dengan monster level 4 dengan kekuatannya saat ini. Bahkan jika itu adalah monster level 4 yang sebanding dengan Jiu Chongtian di wilayah Zhenwu, jika itu dipersiapkan dengan baik dan ingin membunuh, itu bukanlah hal yang mustahil. Namun, jika kita ingin menemukan jiwa binatang yang baik, itu tidak mudah. Monster level 5, level 6, atau bahkan lebih banyak level, jiwa binatang dari monster level ini, harus lebih kuat dan lebih kuat. Lebih cocok untuk pedang pembunuh naga. Jika kita bisa mendapatkannya, kekuatan pedang pembunuh naga akan sangat meningkat. Namun, monster level 5 binatang, binatang level 6, kekuatan binatang level ini, itu sangat mengerikan. Dengan pencapaian dan kekuatan Wu Chen saat ini, mustahil untuk menyingkirkan mereka. Bahkan jika Wu Chen memiliki lebih banyak cara, tidak akan membantu, karena ini adalah kesenjangan antara kekuatan dasar, bukan masalah cara dan sarana apapun. Aku tahu bahwa aku akan menggunakan roh binatang buas, jadi aku seharusnya menghilangkan roh Phoenix api. Pada saat ini, Wu Chen memikirkan Huo Luan Feng, yang merupakan monster tingkat 5 sungguhan dengan kekuatan super. Selain itu, di dalam tubuhnya, ada darah Phoenix. Jika kamu bisa mendapatkan roh Huo Luan Feng dan menuangkannya ke dalam pisau pembunuh naga, maka pisau pembunuh naga pasti akan dipromosikan. Selain itu, setelah dipromosikan, kekuatannya akan dimainkan dengan lebih baik, karena formula Dharma yang dipraktikkannya adalah Huo Yu Jue. Huo Luan dan Phoenix memiliki darah Phoenix, yang dapat sepenuhnya diintegrasikan dengan kekuatannya, tanpa penolakan apapun. Namun, dia telah menghancurkan Phoenix api sepenuhnya. Dia tidak pernah menyesali ini. Jika dia tidak melakukan ini, orang-orang Taiyimen pasti akan menemukan tubuhnya dan mengikuti jejaknya. Kemungkinan besar, dia akan menemukannya di kepalanya. Kemudian, dia tidak akan melewati bulan misterius, dan akan dibunuh langsung oleh orang-orang Taiyimen. Tidak akan ada dia sekarang. Karena pedang pembunuh naga tidak dapat ditingkatkan untuk sementara waktu, Wu Chen tidak peduli. Jika Anda memikirkan hal lain, mungkin Anda dapat menemukan sesuatu yang lebih baik. Bagaimanapun, dia masih memiliki harta karun tingkat di tangannya, yang cukup untuk digunakannya.
Membuka pintu, Wu Chen keluar untuk bernapas. Sayangnya, Yu Jie juga keluar dari ruangan. Ketika dia melihat Wu Chen, dia menyapanya dengan hangat. Wu Chen mendongak, melihat Yu Jie, juga merapikan suasana. Halo, Yu Jie. Yu Jie dengan cepat datang dan menatapnya. Dia berkata, Wu Chen, wajahmu sepertinya salah. Apakah ada yang salah? Wu Chen menggelengkan kepalanya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Anehnya Yu Jie tidak khawatir. Namun, karena Wu Chen tidak mengatakan apa-apa, dia tidak bertanya apa-apa. Orang pasti memiliki beberapa rahasia. Itu bukan masalah besar. Atau aku akan mentraktirmu minum. Bagus. Itu traktiran. Kenapa tidak? Gratis. Haha. Dua orang turun ke bawah. Ini adalah penginapan. Ada orang-orang di halaman Beichen yang mengelolanya. Ini berbeda dengan kantin di halaman Beichen. Kantin di halaman Beichen pada dasarnya gratis, dan hal-hal di sini perlu menghabiskan nilai kontribusi. Setelah memesan beberapa hidangan dan 2 pot anggur, mereka duduk berhadapan dan minum dengan nikmat. Wu Chen, apakah kamu punya rahasia kultivasi? Bagaimana kamu bisa maju begitu cepat? Masih diingat bahwa ketika mereka memasuki lembah Luoxia bersama-sama, kultivasi Wu Chen adalah 3 surga seni bela diri sejati, tetapi ketika dia keluar dari lembah Luoxia, kultivasinya adalah 4 surga seni bela diri sejati. Kecepatan promosinya sangat mengejutkan. Wu Chen tersenyum dan berkata, kunci untuk berkultivasi adalah belajar keras dan berlatih keras. Jika Anda bekerja cukup keras dan bersedia meluangkan waktu, Anda akan menjadi orang terkuat di dunia cepat atau lambat. Dia memiliki pengalaman latihan sebelumnya, ramuan berkualitas tinggi, dan petualangan terus-menerus, sehingga dia dapat memiliki kekuatan saat ini. Yang paling mendasar dari latihan adalah bekerja keras. Selama dia bersedia bekerja keras, dia pasti akan menjadi orang terkuat di dunia. Yu Jie mengangguk dan setuju. Kata-kata Wu Chen sangat masuk akal. Tidak ada yang sulit di dunia, hanya karena takut pada orang yang berhati. Ada banyak orang yang makan dan minum di sini. Mereka dapat makan, minum, atau mengobrol dengan mudah. Ada begitu banyak harta karun di lembah Luoxia. Tidak hanya limbao kelas atas, tetapi juga limbao bawah tanah dan limbao bawah tanah. Itu bukan harta karun biasa. Itu tak ternilai. Itu hal yang baik. Saya tidak tahu siapa yang mengambilnya. Juga perlu ditanyakan bahwa mereka harus berada di puncak alam Zen Wujing Jiu Chongtian, atau puncak alam Zen Wujing Jiu Chongtian. Hanya mereka yang dapat memiliki harta karun yang bagus seperti harta karun spiritual di dunia. Itu juga benar. Tanpa kultivasi puncak alam Zenwu, Anda tidak ingin menyentuh harta karun spiritual tingkat bumi sama sekali. Ya. Apakah ada yang menemukan harta karun spiritual tingkat bumi? Wu Chen sedikit terkejut. Jauh di dalam lembah matahari terbenam, ada harta karun spiritual tingkat bumi, yang dia ketahui. Namun, dia belum banyak melihat harta karun spiritual tingkat bumi. Yah, konon katanya ada lebih dari 1 harta karun spiritual tingkat bumi di sana. Yu Jie berkata dengan suara yang dalam. Wu Chen berkata, selain harta karun spiritual, apakah kamu menemukan yang lain? Yu Jie menjawab, seni bela diri, pengobatan dan pil, benda-benda ini juga telah ditemukan. Sekarang banyak orang telah pergi ke sana, bahkan beberapa murid sejati terkejut dan datang ke tempat rahasia Changlong. Semua murid sejati ada di sini. Wu Chen sedikit terkejut. Dia adalah murid sejati. Dia memiliki identitas yang sangat mulia dan visi yang tinggi. Harta karun biasa tidak dapat menarik perhatian orang lain sama sekali. Dapat dilihat bahwa harta karun yang ditemukan di lembah Luoxia kali ini agak tidak biasa. Namun, dia tidak peduli dengan hal-hal ini lagi. Hanya ada satu hal yang dia pedulikan sekarang, yaitu promosi pedang naga. Itu adalah senjata ajaib yang terbuat dari besi Suanjing, dengan potensi tak terbatas. Dia tidak ingin melihatnya tertahan di level limbao level atas, dan tidak dapat menembus level limbao level bumi. Bagaimanapun, dia ingin mempromosikan dao pembunuh naga menjadi harta karun level bumi, bahkan level surga, atau bahkan harta karun yang lebih kuat. Pada saat ini, percakapan di meja lain menarik perhatiannya. Apakah kamu tahu bahwa seseorang telah memasuki Changlongling lagi? Changlongling, tempat yang sangat mengerikan, siapa yang berani masuk dan tidak ingin hidup?
Tentu saja, orang biasa takut untuk masuk, tetapi mereka adalah murid sejati, dan mereka yang memiliki bintang yang kuat tidak takut akan hal itu. Murid sejati, bukankah mereka datang ke lembah Luoxia? Awalnya kupikir begitu, tetapi kemudian aku mendapat kabar bahwa mereka telah memasuki Changlongling. Changlongling, itu tempat yang mengerikan. Hanya murid sejati yang berani masuk. Tidak, aku ingat satu kali sebulan yang lalu, aku masuk tanpa sengaja dan hampir membuatku takut setengah mati. Apa, kau telah masuk ke Changlongling? Sungguh keajaiban kau bisa keluar hidup-hidup. Saat itu, aku sama sekali tidak tahu kalau itu Changlongling. Sampai sebuah teriakan hantu datang dan membuatku takut, aku tiba-tiba terbangun. Aku berbalik dan langsung berlari. Itu adalah suara paling mengerikan yang pernah kudengar dalam hidupku. Sekarang kupikir itu sangat mendebarkan. Hahaha, Changlongling, Wu Chen terkejut, tempat apa ini? Apakah layak bagi para murid sejati untuk masuk ke sana? Ternyata para murid sejati itu datang ke tempat rahasia Changlong bukan demi lembah Luoxia, tetapi demi Gunung Changlong. Sepertinya tebakanku salah. Wu Chen menatapnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Yu Jie, apakah kamu kenal Changlongling ini? Changlongling, kenapa kau bertanya? Wu Chen berkata, tidak apa-apa, hanya melihat murid asli masuk, sedikit penasaran. Itu pasti bukan tempat umum yang bahkan murid biografi sejati ingin kunjungi. Yu Jie berkata dengan suara yang dalam, kalau begitu jangan penasaran. Changlongling bukan tempat yang bagus. Hanya sedikit orang yang berhasil masuk bisa keluar hidup-hidup. Oh, mendengar Yu Jie, Wu Chen semakin penasaran. Seberapa banyak yang kau ketahui tentang Changlongling? Yu Jie menatapnya dan memikirkannya dengan saksama. Dia berkata, bagaimana aku bisa mengatakan Changlongling? Aku belum pernah ke Changlongling, dan apa yang aku tahu pada dasarnya adalah apa yang dikatakan orang lain. Aku tidak tahu kebenarannya secara spesifik. Mari kita bicarakan. Mungkin ada rahasia yang tersembunyi di Gunung Changlong, yang belum tentu benar. Changlongling, ini adalah kaolin yang terletak di tengah Changlongmi, di mana ada prasasti batu dengan dua karakter Changlong. Konon nama Changlongmi berasal dari sini. Wu Chen terkejut. Tanpa diduga, tempat rahasia Changlong ini ada di sini. Yu Jie melanjutkan, menurut mereka yang memasuki Gunung Changlong, suara aneh dapat terdengar dari waktu ke waktu. Seperti suara hantu yang meraung dan memanggil. Mengenai apa yang ada di Gunung Changlong, tidak ada yang bisa mengatakannya dengan jelas. Beberapa orang mengatakan itu adalah hantu yang ganas dan beberapa mengatakan itu adalah iblis. Bagaimanapun, ada banyak pendapat yang berbeda. Tidak ada yang pasti. Suara aneh. Wu Chen terkejut lagi, karena dia mendengar hantu itu melolong tadi, dan menyadari bahwa dia telah masuk ke Gunung Changlong. Dalam hal ini, mungkin ada sesuatu di Gunung Changlong. Hanya itu yang aku tahu. Tidak ada gunanya bertanya padaku tentang hal-hal lain. Yu Jie mengangkat bahu. Semua hal yang dia tahu ini diketahui oleh orang lain. Tidak mengherankan bahwa dia dapat memberitahu mereka dengan bertanya kepada seseorang dengan santai. Namun, jika dia ingin tahu lebih banyak tentang Changlongling, dia tidak dapat melakukan apapun untuk mereka, karena mereka tidak berani menerobos masuk. Jika mereka menerobos masuk, mereka dapat keluar hidup-hidup, yang bahkan lebih langka. Skornya langka. Wu Chen menatap Yu Jie. Dari pandangan pihak lain, dia telah menceritakan semua yang dia ketahui, yang membuatnya semakin penasaran. Apa yang ada di Gunung Changlong yang dapat membuat orang begitu takut? Sepertinya aku harus pergi ke Changlongling sendiri. Semakin berbahaya tempat itu, semakin besar kemungkinan ada harta karun langka. Selain itu, bahkan para murid sejati telah pergi. Ada banyak alasan untuk percaya bahwa pasti ada sesuatu yang salah di Gunung Changlongling. Mengapa kamu tertarik pada Changlongling? Apakah kamu ingin masuk? Wu Chen tersenyum dan tidak menjawab. Dia punya ide. Tidak, Changlongling terlalu berbahaya. Hanya sedikit orang yang bisa keluar hidup-hidup. Kalian tidak boleh masuk. Yu Jie buru-buru menghentikannya. Di mana Changlongling? Itu adalah tempat kematian yang mengaku bisa masuk atau keluar. Entah berapa banyak orang yang kehilangan nyawa karena masuk ke sana secara tidak sengaja. Dia tidak ingin Wu Chen menjadi salah satu dari orang-orang itu. Wu Chen tidak mengatakan apa-apa. Dia telah memutuskan untuk pergi ke Changlongling.
Selama dia membuat keputusan, tidak ada yang bisa menghentikannya. Terlebih lagi, siapa dia, Dewa Pil tertinggi, tempat seperti apa yang belum pernah dia kunjungi, tempat berbahaya seperti apa yang belum pernah dia lewati. Dia tidak takut. Melihatnya seperti ini, Yu Jie menghela nafas dalam hatinya. Mungkin dia seharusnya tidak memberitahu Wu Chen tentang ini, agar dia tidak kehilangan kehidupan baiknya karena rasa ingin tahu. Namun, jika dipikir-pikir kembali, sepertinya dia tidak mengatakan apa-apa. Terlebih lagi, banyak orang tahu bahwa apa yang dia katakan bukanlah rahasia. Wu Chen dapat mendengarnya ketika dia bertanya kepada siapapun. Saya harap Wu Chen tidak masuk.